Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dipa Monika Lovenia. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan 5 teks yang sudah kita pelajari selama semester 2 ini. Yaitu yang pertama adalah teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi salah satu jenis teks yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah. Teks ini bertujuan menjelaskan sebuah fenomena baik itu alam, sosial, dan budaya dari sudut pandang ilmiah. Berikutnya ada unsur teks eksplanasi. Ada 3, yaitu yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua sebab akibat, dan yang ketiga yang terakhir interpretasi. Yang berikutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, ciri-ciri teks eksplanasi terdiri dari 3 unsur utama, seperti pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, ciri-cirinya adalah memuat hal yang sifat-sifatnya fakta. Yang ketiga, yang isinya berdasarkan penjelasan secara ilmiah yang bersifat empiris sehingga dapat dipercaya. Yang menela teks eksplanasi, yaitu ada isi, struktur, dan kaidah. Yang pertama, isi teks eksplanasi. Sebuah teks yang menjelaskan tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan budaya, dan yang lainnya. Setelah itu ada struktur teks eksplanasi, ada 3, yaitu identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan yang terakhir ada ulasan. Yang berikutnya ada kaidah, menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Terdapat istilah ilmiah, menggunakan kata kerja material dan rasional, bersifat informatif. Dan yang terakhir, langkah-langkah menulis teks eksplanasi, yaitu yang pertama, menentukan topik yang menarik, 2. Menentukan rancangan kerangka teks, yang ketiga, mengumpulkan referensi, yang 4. Mengembangkan teks, dan yang kelima, yang terakhir adalah menyunting teks. Yang kedua ada teks persuasif. Pengertian teks persuasif. Teks persuasif merupakan bentuk tulisan dengan bertujuan mengaruhi pembaca akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Tulisan pada teks persuasif ini memiliki sifat yang subjektif. Ini karena isinya murni dan merupakan pandangan pribadi penulisnya mengenai suatu topik. Yang berikutnya ada unsur-unsur teks persuasif. Berisi ajakan, saran, bujukan, imbauan, pengaruh, arahan, larangan, atau perintah kepada seseorang untuk melakukan suatu hal sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh penulis. Yang berikutnya ada ciri-ciri teks persuasif. Yang pertama, berisi data dan fakta. Yang kedua, argumen harus meyakinkan membaca. Yang ketiga, berisi kata-kata bujukan. Yang keempat, menghindari konflik. Yang kelima, pengenalan isu. Yang keenam, rangkaian argumen. Ketujuh, pernyataan ajakan. Dan yang terakhir, yang ke-8, penegasan kembali. Teks persuasif. Teks persuasif memiliki 5 kaidah kebahasaan, yaitu 1. Kata ajakan dan bujukan. 2. Kata kerja imperatif. 3. Kata teknik atau istilah. 4. Kata kerja mental. Dan yang kelima, konjungsi argumentatif. Yang ketiga ada ulasan. Pengertian teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang memaparkan penilaian terhadap suatu objek atau karya. Pembaca bisa melihat kualitas sebuah karya dalam buku atau film. Dalam teks tersebut, kita bisa menambahkan kekurangan dan kelebihan dalam sebuah karya. Berikutnya adalah unsur-unsur teks ulasan. Judul ulasan. Judul ulasan harus menarik dan menggugah gairah untuk membaca. Yang kedua, data berisi informasi tentang karya berupa judul, penulis, penerbit, kota, tahun terbit. Yang ketiga, pendahuluan. Berisi latar belakang atau topik yang diulas. Bisa berupa background penulis, keunikan karya, tema karya, dan lain-lain. Yang 4, ada isi. Sinopsis atau ringkasan dari evaluasi pada karya yang diulas. Yang terakhir adalah kesimpulan, berisi penilaian buku secara gratis besar. Bagian ini juga bisa dapat berisi tentang keputusan apakah buku tersebut layak dibaca atau tidak. Yang keempat ada drama. Pengertian drama. Drama merupakan jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Kisah dan emosi yang secara khusus ditunjukkan untuk pementasan teater. Unsur-unsur drama.
berisi ajakan, saran, bujukan, imbauan, pengaruh, arahan, larangan, atau perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu hal sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh penulis tersebut. Ciri-ciri drama. Sebuah drama memiliki naskah drama atau yang di dalamnya terbentuk dialog. Sebuah drama harus diperankan atau dilakonkan. Sebuah drama sepanjang-panjangnya kurang dari 3 jam. Dalam drama tidak ada pengulangan adegan. Dalam drama terdapat konflik dan emosi. Sebuah pentas drama memerlukan adanya latihan khusus untuk para pemain. Yaitu ada struktur drama. Ada 3, yaitu prolog, dialog, dan terakhir ada epilog. Prolog adalah bagian penting dari suatu karya sastra yang berupa kalimat pembuka atau pendahuluan. Yang kedua ada dialog. Drama, komposisi syair, atau proposal yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting yang dilakukan oleh pemain yang untuk dipentaskan. Dan yang terakhir ada epilog. Epilog adalah penutup dalam sebuah pengissahan tanpa atau dengan dialog. Dan yang terakhir ada kaidah drama. Kaidah atau ciri kebahasaan teks drama yang paling kuat adanya hampir semuanya berupa dialog atau tuturan langsung dari tokohnya. Dan yang terakhir ada jenis bacaan. Terbagi menjadi 2, yaitu fiksi dan film fiksi. Yang fiksi, pengertian fiksi. Fiksi adalah karya tulis, karangan, atau cerita yang dibuat oleh pengarang berdasarkan khayalan atau dunia rekaan pengarang, bukan kenyataan. Ciri-ciri fiksi. Fiksi bersifat rekaan atau imajinatif dari pengarang. Cerita fiksi menggunakan bahasa konotatif. Tidak memiliki sistematika yang baku. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur fiksi. Yang pertama, tema, 2 alur, 3 tokoh, 4 latar, 5 konflik, 6 sudut pandang, 7 percakapan. Dan yang selanjutnya adalah non-fiksi. Pengertian non-fiksi. Non-fiksi adalah karya tulis yang sifatnya berdasarkan fakta dan kenyataan serta ada kebenaran di dalamnya yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan dan atau pengalaman serta bersifat informatif. Jenis tulisan dapat dibedakan menjadi tulisan berbentuk fiksi dan non-fiksi. Yang berikutnya ada ciri-ciri non-fiksi. Berisi penjelasan tentang suatu hal atau objek tertentu yang faktual, mencapai objektivitas yang tinggi dan berusaha menarik serta menggugah nalar atau pikiran para pembaca. Bahasa bersifat denotatif dan menunjuk pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Yang berikutnya adalah unsur-unsur non-fiksi. Yang pertama, judul, 2 penulis, nama. Yang berikutnya nama penerbit. Yang keempat, tebal halaman atau jumlah bab. Yang kelima, isi buku. Dan yang keenam, penutup. Sekian dari saya, Diva Nikola Penia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.